Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas Revina Putri Meliana akan membacakan pengertian bimbingan konseling Islam. Baik, menurut Yahya Jaya, bimbingan dan konseling Islam adalah pelayanan bantuan yang diberikan oleh konselor agama kepada manusia yang mengalami masalah dalam kehidupan keberagamannya, ingin mengembangkan dimensi dan potensi keberagamaannya spiritual, mungkin baik secara individu maupun kelompok, agar menjadi manusia yang mandiri dan dewasa yang beragama dalam bidang bimbingan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Baik di dalam kehidupan ada bimbingan dan konseling Islam pada perempuan atau wanita. Salah satu contohnya yaitu kekerasan pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan melanggar hukum dan HAM. Hal tersebut menjadi suatu fenomena faktual dalam kehidupan masyarakat. Adapun korban yang cukup menonjol berdasarkan data Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri atau biasa disebut dengan KDRT yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berimplikasi pada proses perceraian dan cara hulu yang lebih dominan daripada talak karena disebabkan kekerasan terhadap istri, walaupun kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan keluarga dari kerusakan. 5. Penanganan kekerasan pada perempuan. Pendekatan psikodinamik, berusaha memahami apa yang terjadi dan mengapa sampai timbul atau terjadi keadaan seperti itu. Pendekatan behavioristik, pendekatan yang menitik beratkan pada usaha mengatasi gejala, tingkah laku, psikis yang ada, yang terlihat, tanpa terlalu memperhitungkan proses terjadinya atau mengapa secara langsung untuk mengatasi gejala tersebut. Pendekatan Gestalt, pendekatan yang menitik beratkan pada keseluruhan, pada kepribadian sebagai totalitas yang melebihi jumlah aspek-aspeknya. Pendekatan melalui hubungan-hubungan yang diarahkan, pendekatan melalui religi, iman dan kepercayaan yang kuat merupakan sumber kekuatan untuk mengatasi atau menghadapi hal-hal yang tidak baik. Upaya penanganan menurut bimbingan konseling Islam, yaitu membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya. Sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu yang tidak dapat mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Yang kedua, membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah antara nasib dan takdir, tetapi juga menyadari bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk terus-menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa diri. Yang ketiga, membuat individu memahami keadaan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Seringkali masalah yang dihadapi individu tidak dipahami individu itu sendiri, atau individu tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah atau tertimpa masalah. Yang keempat, membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Bimbingan dan konseling Islami, pembimbing dan konselor tidak memecahkan masalah tertentu, melainkan sekadar mengajukan alternatif yang disesuaikan dengan kadar intelektual masing-masing individu. Terapi umum bagi pemecahan masalah rohania individu seperti yang dianjurkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Berlaku sabar, yaitu menurut Quran Surah Al-Baqarah yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Yang kedua, membaca dan memahami Al-Quran merupakan petunjuk hidup, juga merupakan penawar bagi hati yang sedang tidak menentu. 3. Berzikir atau mengingat Allah, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan 4. Membantu individu mengembangkan kemampuan mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan-keadaan sekarang, dan atau memperkirakan akibat yang bakal terjadi manakala sesuatu tindakan atau perbuatan saat ini dikerjakan.